Perkenalkan, kami dari perwakilan dari kelas A2. Saat ini kami akan melakukan roleplay mengenai pengkajian pada pasien dengan risiko dekubitus menggunakan skala Braden. Kasus pasien berumur 45 tahun dirawat di rumah sakit akibat kehilangan kesadaran disebabkan oleh dehidrasi sedang dan tanda-tanda malnutrisi. Pasien juga memiliki riwayat diabetes mellitus. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Nas. Baik, Pak. Jadi perkenalkan saya dengan perawat Delsias yang hari ini akan bertugas untuk merawat Bapak. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Saya Rifael, Mas. Oh ya, baik, Pak. Senang berkenalan dengan Bapak. Jadi bagaimana kondisi Bapak hari ini? Saya masih sudah jauh lebih baik, Nas, tapi masih agak lemas. Oh ya, jadi syukurlah Bapak kalau pusingnya sudah berkurang. Jadi begini saya akan melakukan pemeriksaan untuk menilai kondisi kulit Bapak dengan menggunakan skala yang disebut dengan skala Baden. Pak, jadi pemeriksaan ini itu bertujuan agar kami bisa mengetahui apakah Bapak itu beresiko mengalami luka tekan akibat berbaring terlalu lama. Nah, nanti hasilnya itu akan membantu kami menentukan perawatan yang tepat untuk Bapak. Nah, jadi pemeriksaan ini itu akan berlangsung mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, dari Bapak apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia, Mas. Baik, baik Bapak. Mungkin sebelumnya dari Bapak apakah ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini tidak ada, Mas. Ya, baik, Bapak. Jadi kalau begitu kita akan mulai pemeriksaannya ya Bapak. Kalau ada sesuatu yang dirasa tidak nyaman atau Bapak ingin berhenti sebentar, nanti boleh dikomunikasikan dengan kami perawat ya. Baik. Oh ya, baik. Terima kasih Bapak. Bapak, jadi sekarang saya akan mulai menanyakan beberapa pertanyaan terkait keadaan yang Bapak rasakan saat ini ya Pak. Baik, Mas. Ya Pak, jadi apakah saat ini Bapak merasakan rasa ada ketidaknyamanan di tubuh Bapak? Saat ini saya merasa kaki kanan saya sedikit kebas. Oh, terasa sedikit kebas ya. Oke, baik Pak. Jadi Bapak mungkin bisa menjelaskan bagaimana rasa sakit atau rasa nyeri yang Bapak rasakan di kaki Bapak? Apakah saat Bapak merubah posisi tidurnya itu kondisi nyerinya itu seperti menurun begitu? Uh, Tidak. Nah, baik. Oke, jadi kalau begitu mungkin saat ini keadaan sensori dari Bapak itu sedikit terbatas. Maka dari itu, sebentar kami akan melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai keluhan Bapak saat ini ya. Baik, Mas. Oke, selanjutnya Bapak, saat ini saya melihat kulit Bapak keseluruhan dalam keadaan kering. Nah, untuk buang air kecil, apakah Bapak bisa menggunakan toilet atau tidak mengalami kesulitan saat menahan kencing? Untuk ke toilet saya biasa sendiri, cuman agak pelan dan hati-hati. Oh ya, baik. Jadi, apakah dari Bapak itu sering berkeringat pada saat malam hari? Tidak, Mas. Oh ya, oke. Jadi untuk kelembapan kulit Bapak itu ya masih normal dan juga untuk status kelembapan tidak berlebihan. Oke, jadi baik Bu, untuk selanjutnya selama sakit bagaimana aktivitas Bapak sehari-hari? Apakah ada rasa ketidaknyamanan atau ada rasa nyeri saat beraktivitas, Pak? Tidak ada. Ya baik, Pak. Jadi bagaimana tentang kemampuan Bapak dalam bergerak atau merubah posisi tubuh saat tidur? Apakah dari Bapak itu bisa mengubah posisi tidur sendiri atau misalnya untuk miring ke kanan atau untuk miring ke kiri itu butuh bantuan dari perawat ataupun keluarga begitu? Untuk merubah posisi saya bisa sendiri, Mas, cuman masih agak lemas. Oh ya baik, Pak. Kalau untuk bangun dari tempat tidur itu ke posisi duduk, apakah Bapak bisa melakukannya sendiri? Itu biasa kalau di rumah saya bisa sendiri, Mas, tapi karena eee, saat ini di rumah sakit jadi biasanya saya minta tolong. Oh ya baik, Pak. Jadi berarti Bapak itu masih memiliki kemampuan mobilitas yang cukup baik ya. Mungkin hanya sedikit mungkin ada keterbatasan karena masih merasa lemas. Oke, jadi oke ke pertanyaan selanjutnya. Jadi bagaimana dengan nafsu makan dari Bapak sebelum dirawat? Apakah cukup makan 3 kali sehari? Iya, Mas, cuman biasa kalau malam itu saya kurangi sedikit. Hmm, baik. Kalau boleh tahu, makanan yang biasanya Bapak habiskan itu seberapa banyak dalam satu porsi? Itu juga tergantung, kalau saya nafsu biasa saya habiskan agak banyak, tapi kalau untuk tidak nafsu biasa saya tidak makan ataupun makan Hmm, sedikit. oh ya baik, Pak.
Pak, jadi mungkin saat Bapak itu mengubah posisi tidur atau apa, apakah dari Bapak itu merasa kulit yang bergesekan dengan seperti itu bisa dirasa ada sakit atau nyeri begitu? Biasa kalau untuk bergerak di kasur, untuk kalau bergerak pelan tidak akan terasa terlalu sakit. Tapi kalau saya bergerak yang tiba-tiba atau mungkin ada cucu saya, anak saya yang datang biasa terus mengagetkan, nah itu biasa yang terlalu kaget begitu tiba-tiba sehingga tangan saya atau kaki biasa goyang begitu jadi agak terasa perih. Oh ya, baik Bapak. Jadi walaupun Bapak bisa bergerak sendiri, jadi kulit Bapak itu lebih rentan karena ada dehidrasi, malnutrisi dan juga ada diabetes. Nah, jadi saat bergeser di atas kasur itu gesekan itu bisa menyebabkan lecet ataupun luka tekan. Jadi harus hati-hati ya Mas ya. Iya Pak, jadi untuk mencegah gesekan itu, jadi Bapak itu mengusahakan mengangkat tubuh sedikit saat mengubah posisi. Jangan hanya menyeret tangan gitu Pak. Jadi kami juga bisa membantu dengan alas geser jika Bapak perlu. Baik Mas. Oh ya betul Bapak. Jadi untuk mencegah gesekan, jadi Bapak itu boleh mengusahakan untuk mengangkat tubuh sedikit saat mengubah posisi. Jadi jangan hanya menyeret Bapak. Oke, jadi kami juga bisa membantu dengan alas geser jika diperlukan dan jika Bapak mau. Nah, Baik Mas. baik, kalau ada terasa nyeri ataupun perih atau muncul lecet itu mohon segera diberitahukan kepada perawat atau tenaga medis yang ada ya Pak. Baik. Pak, jadi dari hasil skor yang kami tanyakan itu, jadi dengan skala Barden, jadi hasil dari Bapak itu skornya 18 yang berarti resiko rendah pada luka dekubitus. Jadi Pak, terima kasih banyak sudah bekerja sama selama pemeriksaan ini. Saya senang Bapak itu mau menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Nanti saya dan juga tim perawat akan membantu Bapak mengubah posisi minimal setiap 2 jam sekali untuk menjaga kebersihan kulit serta memperhatikan makanan dari Bapak agar kebutuhan gizi dari Bapak itu bisa tercukupi. Baik Mas. Terima kasih. Baik, sama-sama Bapak. Kalau mungkin Bapak merasa ada sedikit ketidaknyamanan atau ada bagian tubuh yang terasa sakit, jangan ragu untuk memberitahu saya ataupun perawat yang lain ya Bapak. Baik Mas. Ya, Pak, kalau begitu saya akhiri dulu pemeriksaannya ya Bapak. Semoga Bapak bisa cepat pulih dan saya akan kembali lagi untuk memantau kondisi Bapak ya. Baik, terima kasih. Baik, Pak, terima kasih sebelumnya ya. Saya mohon permisi dulu.